just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai perkembangan ideologi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru. Kalau kita melihat tentang pemerintahan Orde Baru ini sendiri merupakan sebuah rezim baru yang dipimpin oleh Soeharto menggantikan rezim lama yang dipimpin oleh Soekarno. Dimana kalau kita menarik lagi, gimana sih ceritanya Orde Baru bisa menggantikan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno? Nah, ternyata pemerintahan Orde Baru ini bisa menggantikan posisi dari Orde Lama karena adanya peristiwa, dilatar belakangi oleh adanya peristiwa besar yaitu G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965, di mana dengan adanya peristiwa G30 SPKI tersebut terjadi kemerosotan kekuatan politik Soekarno di mata masyarakat, di mana nanti banyak banget masyarakat yang menolak atau menginginkan adanya pembubaran terhadap partai komunis tersebut. Nah, selain itu, sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI, sebenarnya pemerintahan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin itu sendiri, Soekarno itu sangat otoriter, sehingga banyak banget golongan yang menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan. Mereka ingin melakukan penyerangan, mereka ingin melakukan pemberontakan. Namun mereka memikirkan akan dampak yang dihasilkan jika mereka melakukan pemberontakan, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam jeruji penjara. Maka dari itu banyak sekali golongan yang menunggu momentum untuk membuat Soekarno itu turun tahta. Dan ketika terjadi G30 SPKI menjadilah suatu momentum agar terjadinya kemerosotan dalam kekuasaan politik Soekarno. Nah, terjadinya G30 SPKI, Soekarno sudah mulai tidak dipercaya oleh rakyat. Nah, Soekarno ini sendiri mengeluarkan Super Semar. Kemudian Soekarno ini mengeluarkan Super Semar yang dikeluarkan pada tahun 1966 yang ditujukan kepada Soeharto dengan tujuan agar Soeharto itu mampu mengembalikan situasi atau stabilitas negara pada saat itu. Maka diberikanlah Super Semar itu kepada Soeharto. Satu hari setelah diberikannya Super Semar kepada Soeharto ini, Soeharto tuh langsung membubarkan partai politik. Adanya Super Semar ternyata menjadi sebuah alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk masuk ke dalam dunia perpolitikan. Kenapa sih Angkatan Darat itu bisa masuk ke dalam perpolitikan? Kalau kita merujuk lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya ABRI ini diperbolehkan untuk hadir dalam perpolitikan. Setelah dibersihkannya unsur-unsur PKI dan pendukung-pendukung Soekarno, akhirnya DPR, GR, dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Soekarno tersebut kemudian kehilangan atas jabatannya berdasarkan pada TAP nomor 33 MPRS 1967 yang sekaligus mendudukannya sebagai pejabat presiden pada tempo lalu. Kemudian melalui TAP MPR nomor 63 MPRS 1968, Soeharto itu kemudian diangkat menjadi presiden definitif. Rezim baru yang ditampilkan dalam keruntuhan demokrasi terpimpin ini kemudian dikenal dengan rezim Orde Baru. Di mana pada masa pemerintahan Orde Baru ini sendiri yang memiliki peran penting itu adalah angkatan darat. Maka sejak saat itu Orde Baru sudah ada di Indonesia menggantikan pemerintahan rezim Orde Lama. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini sendiri, Orde Baru ini udah bertekad kuat nih untuk menjaga stabilitas politik dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi. Dia juga udah bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada masa Orde Lama yang dengan tujuan untuk memulihkan tertib politik, dengan tujuan untuk memulihkan kembali tertib politik berdasarkan kepada Pancasila. Orde Baru ini kemudian menjalankan misinya dengan pemerintahan yang berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni
dan berkonsekuensi sebagai kritikan terhadap pemerintahan Orde Lama yang menyimpang jauh dari Pancasila melalui program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini, pemerintahan itu berhasil untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil nih buat melakukan pemberantasan terhadap pemahaman komunis yang ada di Indonesia. Tapi implementasi dan aplikasi yang dilakukan oleh pemerintahan pada rezim Orde Lama ini sangat mengecewakan pada periode beberapa tahun kemudian, di mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru ini ternyata tidak menjiwai sila-sila dalam Pancasila. Artinya apa? Artinya bahwa banyak banget Pancasila itu dijadikan sebagai alat untuk menjalankan kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi Pancasila itu ditafsirkan sebagai alat untuk meluruskan atau menjalankan kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk indoktrinasi serta alat untuk melanggengkan kekuasaan dari Presiden Soeharto. Ada beberapa metode yang digunakan oleh Soeharto untuk melakukan indoktrinasi Pancasila itu sendiri. Yang pertama, dia menggunakan program P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalannya. Lalu yang kedua, Presiden Soeharto itu membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi, boleh membentuk organisasi ini, namun dengan syarat harus berasaskan kepada Pancasila atau disebut juga sebagai asas Dwi Tunggal. Lalu yang ketiga, Presiden Soeharto ini melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan dengan tujuan stabilitas politik. Untuk memperkuat untuk memperkuat stabilitas politik ini sendiri, Soeharto itu mendapatkan backupan atau Soeharto ini mendapatkan backupan dari Angkatan Darat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pancasila itu hanya dijadikan sebagai alat loh oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri, untuk menjalankan kekuasaannya agar lancar aja. Tapi di belakang itu banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Pancasila. Pancasila itu hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya dia aja agar dilihat oleh rakyat. Dia pemerintahan ini tuh udah menjalankan asas-asas berdasarkan nilai leluhur kita, menjalankan asas-asas Pancasila, berbeda dengan periode lampau yang otoriter, yang diktator. Dia tuh udah mulai menggunakan asas-asas dari Pancasila. Namun sebenarnya asas-asas yang digunakan oleh Pancasila yang digunakan oleh Soeharto ini sendiri itu dengan tujuan lain, yaitu menyesuaikan, atau Pancasila ini dijadikan untuk alat untuk menyesuaikan berdasarkan kepentingan golongan saja, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Masa Orde Baru adalah masa dari transisi Presiden Soekarno di masa Orde Lama ke masa Orde Baru di masa jabatan Presiden Soeharto. Bagaimana penerapan Pancasila di masa Orde Baru ini? Jadi penerapan Pancasila di masa Orde Baru ini dilakukan secara masif oleh Presiden Soeharto dengan adanya kebijakan yaitu P4. Apa sih P4 itu? P4 adalah Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. P4 ini disebarkan secara luas, bisa disebut sebagai doktrin di sekolah-sekolah. Berikut penjelasan yang lebih lengkap terkait P4. P4 dimulai dari 1978 pada masa Orde Baru. P4 adalah Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Awalnya ditujukan sebagai pendidikan moral dan politik bagi pegawai negeri. Pada tahun 1979, Penasihat Presiden tentang pelaksanaan P4 dibentuk sebagai lembaga penyelenggara penataran P4 tingkat nasional.
Pada tahun 1984, P4 mulai dimasukkan ke dalam kredit semester mahasiswa baru dan diajarkan berdampingan dengan pendidikan Pancasila. Pada tahun 1990, lebih dari 32 juta orang Indonesia yang pernah mengikuti P4. Namun, pada bulan Juni 1998, bersamaan dengan runtuhnya masa Orde Baru, penataran P4 resmi dihapus di tingkat perguruan tinggi. Jadi, P4 ini disebarluaskan menjadi doktrin di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi, namun berakhir pada tahun 1998. Selain dengan P4 yang disebarluaskan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, ada beberapa kebijakan yang merupakan implementasi dari penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Yang pertama ada eskalasi yang signifikan dari segi GDP per kapita Indonesia dari 70 US dollar menjadi 1000 US dollar. Yang kedua ada implementasi program keluarga berencana untuk mengontrol jumlah populasi penduduk. Yang ketiga, masyarakat diwajibkan untuk sekolah dan terlihat dari jumlah angka buta huruf yang menurun drastis. Yang keempat, program swasembada pangan terlaksana dengan baik karena didukung oleh beberapa kebijakan dari sistem pertanian, penyuluhan kepada para petani untuk menghasilkan jumlah pangan yang baik, produk yang banyak, dan kualitas yang baik. Juga didukung oleh kerjasama antara pemerintah dengan mahasiswa perguruan tinggi negeri dari IPB, Institut Pertanian Bogor, untuk menciptakan bagaimana cara menghasilkan produk yang bagus dan kualitas yang bagus dengan cara yang lebih efisien. Yang selanjutnya adalah stabilitas keamanan meningkat. Selanjutnya, rencana pembangunan 5 tahun bisa terrealisasi. Yang terakhir, membangun diplomasi dan kerjasama antara negara-negara internasional. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah implementasi dari penerapan Pancasila di masa Orde Baru yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan jajarannya. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penerapan dari Pancasila di masa Orde Baru dan merupakan realisasi dari 5 asas Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Pancasila dalam masa Orde Baru. Nah, ternyata di masa Orde Baru banyak sekali tindakan-tindakan pemerintah sebagai bentuk penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan terhadap Pancasila dalam masa Orde Baru. Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, indoktrinasi Pancasila. Nah, negara kita dalam hal ini adalah pemerintah ingin melaksanakan Pancasila sebagai ajaran yang murni, sebagai bentuk kritikan yang terjadi pada masa Orde Lama atau masa sebelumnya. Nah, oleh karena itu, pemerintah pada masa Orde Baru membentuk sebuah program yang dikenal dengan P4, yaitu program pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata program P4 ini mengalami penyelewengan atau penyimpangan. Nah, penyelewengan yang terjadi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu diimplementasikan oleh pemerintah dalam beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, melalui ajaran-ajaran yang dibentuk di sekolah-sekolah. Yang kedua, Presiden Soeharto pada masa itu melarang adanya kritikan-kritikan yang menjurus kepada pemerintah. Artinya
bahwa pada masa Orde Baru dilarang adanya kritik-kritik yang tidak sejalan dengan pemerintah. Yang ketiga adalah Presiden Soeharto pada masa itu memperbolehkan diberdirikannya organisasi, tetapi dengan syarat asas organisasi tersebut adalah Pancasila. P4 yang semula dicanangkan sebagai program untuk menjalankan Pancasila sebagai ajaran yang murni, tetapi pada realitanya justru banyak menghadapi tindakan-tindakan penyimpangan. Nah, justru dengan adanya program P4 ini dinilai sebagai alat untuk menguatkan kedudukan Soeharto sebagai presiden pada masa itu. Atau dengan kata lain, adanya program P4 justru sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah pada masa Orde Baru. Nah, tindakan penyelewengan yang kedua adalah demokrasi sentralistik. Demokrasi sentralistik adalah demokrasi yang terjadi dengan cara berpusat pada pemerintah. Nah, hal ini ditandai dengan adanya Presiden Soeharto yang memegang kendali atas lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dengan kata lain bahwa segala peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru harus dengan persetujuan dari adanya putusan Presiden Soeharto, yang mana kekuasaan presiden pada masa itu adalah kekuasaan yang paling tertinggi di antara yang lainnya. Oke, selanjutnya tindakan penyelewengannya adalah membentuk Departemen Penerangan. Jadi pada saat itu presiden dinilai telah melemahkan aspek demokrasi, yaitu terutama adalah pers, karena dapat dianggap menjatuhkan pemerintah. Nah, untuk menjalankan misinya tersebut, pemerintah membentuk Departemen Penerangan, di mana fungsi dari lembaga Departemen Penerangan itu adalah sebagai lembaga sensor atau lembaga penyaring agar berita-berita yang dimuat atau diekspos ke publik itu berita-berita yang tidak menjatuhkan pemerintah pada masa Orde Baru. Dan selanjutnya adalah yang paling parah, tindakan penyelewengan atau tindakan penyimpangan yang paling parah ialah adanya tindak KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana banyak tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela pada masa Orde Baru. Ditambah puncaknya yaitu adalah krisis moneter, yang mana di akhir zaman rezim Orde Baru itu terdapat penggulingan pemerintahan Soeharto pada 1998. Tindakan penyimpangan yang terakhir adalah pemberedalan pers. Ketika pada masa Orde Baru, berita-berita yang diekspos ke publik dinilai menjatuhkan pemerintah, maka pemerintah terpaksa melakukan tindakan pemberedalan pers dengan tujuan untuk menghalangi adanya berita-berita kritis atau tajam terhadap pemerintahan Orde Baru. Kemudian juga Soeharto melarang penerbitan beberapa media massa dan melarang mereka beroperasi. Adapun diantaranya adalah Kompas, Tempo, dan Harian Sinar Harapan. Harian Kompas ditutup selama 2 minggu karena memberitakan isu aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian Tempo ditutup karena meliput kerusuhan di masa pemilu 1982. Dan yang terakhir adalah Harian Sinar Harapan, yaitu pada 2 Oktober 1965 dilarang meliput peristiwa G30 SPKI karena dinilai telah mengkritik tajam pemerintah Soeharto. I'd spend 10,000